Oke, setelah kalian dapat eh, data di lapangan dan berhasil di convert, nah setelah kalian di lapangan udah dapat data yang bisa hasil di convert, maka tinggal kalian masukin aja data kalian yang bentuknya .mc yang ini, pastikan ada. Terus untuk ceknya di lapangan itu pastiin nilai Y sama amplitudenya itu masih di rentang kurang dari 5. Oke, kan tadi udah aku input klik ini, terus kemudian itu klik yang H per V. Kalau udah kalian pencet eh, select, select. Kalau nggak bisa dipencet nanti kalian uncheck list ini, terus habis itu start. Nah, untuk lihat datanya itu perlu dilakukan akuisisi ulang atau enggak, itu kalian lihat di nilai nilai jaya ini yang amplitude H per V. Ini kan masih di rentang kurang dari 5. Nah, itu masih bisa di QC untuk sampai clear peak. Tapi untuk yang data yang nggak bisa dilakukan QC sampai clear peak itu kayak datanya ini. Nah, ini kan lebih dari 10 ya, sampai bahkan sampai 12. Kalau dibuat clear pick itu agak susah, tapi buat untuk kurvanya itu bisa kayak ini. Nah, ini beberapa titikku yang nggak bisa buat untuk 5/6 clear pick. Ini kan mas dimiliki rentang di atas 10 gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau udah gini, ini, habis itu, oh ya, pahami dulu terkait sesame yang ini. Nah, ini kan kita pakai durasi 20. Nah, minimal untuk di gambarnya ini itu frekuensinya itu 0,5 sampai 20. Terus di sini minimum number yang NC buat di tabel klasifikasi sesame itu 200. Terus number of window itu 10 dan minimum useful signature durasinya itu 400. Oke, karena di sini kan udah terlihat nih kurva kalian itu ada di rentang 1 sampai 2. Maka untuk outputnya ini tuh gak usah sampai 20 misal gini. Nah, ini kan gak usah kejauhan, minimal 10 aja. Atau gak 5. Tapi kalau 5 itu untuk inputnya di Dinver itu bakalan bikin lama untuk ngeranya. Maka lebih baiknya itu 10. Oke. Nah, untuk yang QC, untuk picking itu kalian harus pahami dulu terkait ini. Terkait tabel sesaminya. Nah, untuk yang syarat pertama ini ya, F0 lebih dari 10 per menit. Nah, F0 itu nilai dari hasil yang udah di picking. Nilai yang ini F0 bagian depan. Ya. Ya. Nah, kalau udah LW-nya itu lebar window. Ini kan 20, berarti kalian inputnya 20. Terus kalau yang, oh ya, number of window itu yang ini, yang 93. Nah, yang kalian inputan itu yang tabel yang berwarna hijau. Terus untuk cara pick yang benar, ini kan gini. Nah, setelah olah itu yang bagus itu sampai kayak gini. Nah, perlu yang dihapus itu yang bagian. Nah, kalau udah klik ini, klik gambar, terus klik kanan, itu kan ada widget time window. Itu kamu kalian cek, apa checklist. Nah, kan kita kan maunya kurvanya tuh yang lancip gini ke atas. Maka untuk yang kurva yang berwarna-warni ini,
itu kalian dihapus yang sebelah sini, yang melebihi dari gambar. Nah, sebelah sini yang kanan, terus yang kiri itu juga dihapus tadi. Nah, kalau udah, ini kan di bagian atasnya itu ada juga yang berwarna abu-abu. Nah, itu abu-abu itu merepresentasikan warna abu-abu yang ada di kurva ini. Maka kalian tinggal remove, klik ini yang samping yang select yang segitiga, remove. Habis itu langsung di remove yang ini. Oh, klik kanan. Udah kan? Langsung di kayak ditarik gitu loh yang warna abu-abunya. Yang di atas apa yang di bawah? Oh, itu kan ada abu-abu. Nah, kalian klik ini, kok kelihatan ya? Itu langsung ditarik. Iya. Kalau udah, kalian pencet start lagi. Nah, kan lebih bagus. Terus ini kan ada biru-biru lagi. Nah, kan hapus juga. Kliknya untuk remove itu yang segitiga ini, terus klik remove. Oke. Nah, kalian jangan sampai pencet yang select ini. Nanti soalnya kalau kalian kepencet ini, bakalan otomatis nge-picking ulang. Pokoknya yang pertama itu kalian hapus aja yang garis yang di sebelah kanan kirinya yang garis abu-abu ini tuh yang melebihi yang apa ya kurvanya itu sampai di gambar ini. Nah, maksudnya sampai penuh. Nah, kalian harus ngulangi kan udah hilang tuh. Terus, nah kan kita kan punya kurvanya tuh yang sampai naik ke atas. Maka garisnya tuh harus yang sampai ke bentuknya tuh kayak lonceng kayak kurva satu banyak ke atas. Nah, kalau misalnya yang di abu-abu ini ada yang kurvanya tuh ke bawah, nah itu yang kalian hapus. Kayak ini, yang biru ini kan ke bawah ya, itu dihapus. Itu biar nih, ini kan ada nilai A0 tuh. A0-nya itu 1,875. Sedangkan di syarat ini untuk memenuhi itu A0 itu harus lebih dari 2. Maka kalian harus menaikkan nilai A0 terlebih dahulu dengan menghapus yang garis-garis itu yang sekiranya itu nilainya di bawah gitu. Dan dihapus. Nah, tadi kan nilainya kan A0-nya 1,8. Nah, sekarang udah 2,19. Terus ini kan ada kayak garis abu-abu. Itu rentang dari frekuensinya. Oh ya, untuk yang nilai X itu nilai dari frekuensi. Sedangkan yang Y itu nilai dari amplitudenya. Terus ini kan ada kayak garis abu-abu. Nah, untuk yang garis warna-warni yang melebihi yang tingginya itu kayak di sekitar ini ya, di sekitar abu-abu, itu kalian hapus juga. Nah, ini kan masih ada, berarti dihapus juga. Nah, habis itu biar bagus, itu tuh eh, yang garis ini itu semakin naik. Terus juga yang ini, jarak antara ini garis yang putus-putus, yang tebal sama ini tuh apa dekatan gitu loh. Nah, oh ya, untuk yang nilai garis yang tebal ini tuh nilai dari rata-rata amplitudenya. Sedangkan untuk yang garis putus-putus yang di atas itu berarti rentang amplitude maksimumnya. Terus yang garis putus-putus yang bawah itu rentang dari amplitude di minimum.
Terus kalian lihat lagi nih. Ini kan ada satu garis yang kurvanya itu ada dua ya. Kayak ini, biru ini satu, dua, itu dihapus. Nah, yang kita ingin itu yang kurvanya itu garisnya tuh yang membentuk cuma satu kurva doang. Kayak yang biru udah ini. Nah, yang dua ini kalian hapus, terus juga yang biru ini kan ada dua, itu dihapus. Terus kalian cek lagi yang di bagian bawah. Oh, ini kan puncaknya tuh ada yang kayak dia itu gak di abu-abu gitu loh. Nah, itu dihapus. Nah, yang buat bikin data bagus itu yang puncaknya itu berada di rentang abu-abu ini. Terus yang merah ini kan juga dihapus. Yang mana? Yang ini tuh, yang ini. Nah, yang ini juga dihapus. Terus kalian lihat lagi. Nah, terus ini kan juga ada yang hijau yang kayak gini kan, itu dihapus. Ini juga yang oranye dihapus. Pokok yang puncaknya ada dua gitu loh dihapus. Kemudian kalian itu lihat di sini juga, di sini kanan kiri. Itu apakah garis itu yang puncaknya itu adanya melebihi dari garis yang tebal ini? Kalau ada, kalian hapus juga. Misalnya yang biru ini itu dihapus. Terus itu kan ada merah tuh. Terus yang puncaknya itu kan di luar rentang dari si abu-abu. Itu dihapus. Terus ada kuning, ini yang nilainya itu apa? Yang puncaknya itu cuma kecil. Atau enggak puncaknya itu di bawah, bahkan di bawah garis putus-putus minimum itu dihapus. Terus ini ada yang eh, merah juga yang puncaknya itu kan kecil, bahkan kurang dari yang batas minimum itu dihapus. Oh ya, kalau untuk yang merah ini tuh puncaknya tuh kan di luar rentang si abu-abu ini, nah, itu dihapus. Itu tuh biar batas dari frekuensi atau yang tebalnya yang garis abu-abu ini semakin tipis. Nah, dihapus. Ini kan semakin tipis ya. Nah, tapi oh ya, kan di lapangan kan kalian juga apa mencatat noise-nya. Ya, noise-noise tadi itu bikin nilai si amplitude ini tuh kayak naik gitu loh, kayak spike. Nah, ini kan di awal sama di akhir pasti ada karena kan kalian kayak bergerak gitu kan buat menjauhi alatnya. Terus yang itu kalian mendekati alatnya. Nah, yang kayak misalnya kayak gini tuh kalian hapus juga. Terus eh, lagi ya, terus ini coba lihat lagi. Oh, ini yang hijau kan juga ada yang oh ya, puncaknya itu kecil, itu dihapus. Terus juga yang merah ini kan puncaknya agak itu ya, apa namanya, di luar batas abu-abu itu dihapus. Terus mana lagi? Kayak udah deh. Terus tadi kan minimumnya itu kalau nggak salah 10, tapi kalian bikin sampai 11 aja minimumnya. Tapi kalau lebih dari 11 itu lebih bagus biar data yang dipakai itu lebih banyak. Yang lagi yang dihapus. Oke, ini hasil pickingan sementara. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu apakah ini tuh udah clear atau tidak. Nah, biasanya itu yang susah itu di bagian yang ini, yang nomor 4. Kita pelajari dari bawah ini. Ini kan ada tabel sesame. Nah, kalian harus paham tentang tabel, apa itu tabel sesame. Nah, nih ada apa namanya? Ini tuh bacanya tuh eh, rata-rata frekuensi.
itu harus kurang dari epsilon kali F0. Nah, epsilon kali F0 itu, kan ini kan tadi rentangnya di eh, frekuensinya itu di 2,04735. Jadi input di sini 2,4735. Oh, bukan ini. Nih, 75. Terus lebar window. Oh ya, tadi aku belum jelasin untuk parameter di sini. Yang pertama itu kalian lihat ini lebar windownya itu bisa 20 atau 50. Nah, kalau 50 itu lebar window yang di sini itu semakin gede dan jumlahnya itu semakin dikit. Nah, kalau yang 20 itu semakin kecil tapi jumlahnya itu semakin banyak. Nah, untuk di awalnya itu tadi kalian bisa klik anti trigger. Ya udah kita ulangi lagi. Hmm. Oh, start. Iya. Nah, yang pertama itu kalian aktifin anti triggernya itu buat ngilangin si filternya tadi. Terus di raw sinyal seperti ini. Nah, filter tuh biasanya pakai Konohamachi, soalnya lebih halus. Terus untuk filter ini kalian bisa lihat di sini filenya. Kalau udah lihat di time, terus processing, ini Konohamachi. Tapi kadang itu juga kalian coba-coba aja ini apa filternya itu pakai yang mana. Kadang itu Tuke itu lebih bagus daripada si Konohamachi. Nah, ini kan Tuke itu lebih bagus kan. Kalian bisa pakai Tuke aja. Nah, ini outputnya itu tadi lebih baik itu di 0,5. Soalnya kalau misalnya kalian di 0,2 itu, nah ini itu ada kayak yang apa ya? Ada yang kotak-kotak sebenarnya. Nah ini kan ada yang kayak gini. Itu lebih baik di 0,5 aja. Karena jarang yang frekuensi itu nilai di bawah 0,5. Ya. Terus kalau udah kalian apa namanya? Kalian picking kayak tadi. Mhm. Terus juga yang tadi ya, yang di keempat. Di epsilon kali F0-nya itu kan tadi kan frekuensinya lebih dari 2. Jadi nilainya 0,1. Kemudian untuk nilai rata-rata dari frekuensi itu kalian lihat di ini. Nah, ini kan ada kotak kuning tuh. Kalian bisa kalian akses terlebih dahulu kalau biar ingat. Kalian tempel di sini. Oh, ini. Nah, ini kan ada F0. Itu kalian taruh di sini. Terus ada nilai A0, kalian taruh di sini. 3,16121. Terus batas atasnya terus itu kalian isi. Nah, ini kan ada nilai juga kan di samping F0. Itu ada 2. Nah, itu sebenarnya itu rentang dari si abu-abu ini. Nah, itu kan ada yang tinggi sama yang rendah. Yang tinggi itu kalian tulis yang di atas 2,2212. Yang bawah itu 1,88633. Nah, kebalik. Enggak. Oh, ini kan ada F0 sama nol. F0 kan udah kalian taruh nih di sini, sini sama sini. Nah, untuk yang ini, yang nilai 2 ini, yang di F0 sama nol, itu maksudnya di sini batas frekuensi dan batas amplitudo. Nah, batas frekuensi itu apa sih maksudnya? Batas frekuensi itu batas ini loh, tebelnya dari si abu-abu ini. Jadi
di sini itu batas atas. Ini kan 2,2 tuh, ya kan? Nah, sama itu sama yang di kotak si kuning 2,2. Terus yang sebelah sini 1,87 deh, Kak. Nah, itu kan mendekat itu 1,86. Nah, terus kita lihat yang di nilai amplitudenya. Itu ada yang 4,5 sama 2,2. Itu berarti batas atas yang ini, yang puncak, yang garis putus-putus. Hmm, 2,2. Oh, ya ini Bapak kan 2,2 tuh. Yang nilai X-nya. Nilai Y-nya 2,2. Nah, 4,5 ini tuh dari nilai, oh ini kayak ini, karena si puncak ini tuh gak di tengah si abu-abu gitu loh. Nah, itu otomatis kayak ngehitung yang di nilai abu-abu. Di tengah-tengahnya yang abu-abu ini. 4,38 kan 4,5. Nah, nilai itu kalian masukin di sini. Kan udah tuh yang frekuensinya. Sekarang yang amplitudenya. Di 4,52, 537. Nah, oh ya, di ini. 4,52, 537. Terus yang bawah itu 2,20828 itu. Nah, itu kan syarat kelima. Nah, kita lihat, oh, ternyata nol nih. Itu karena ini kan nilainya itu 1,01. Sedangkan yang ini tuh rata-rata dari batas si frekuensinya kayak atas kurangi bawah bagi dua. Nah, ternyata ini kan 2,2 dikurangi 1,88 itu berapa? Berapa? 0,4 kan? Nah, ini tuh kalian itu nilainya 0,1 itu dikali 2. Berarti kan 0,2. Jadi batas antara atas sama bawah itu setidaknya tuh kalian tuh 0,2. Oke. Jadi bukan 0,4. Jadi ini tuh yang diatur lagi. Jadi berarti yang si abu-abu ini itu terlalu tebal. Nah, kalau terlalu tebal itu kalian hapus juga ini. Ini kan ada yang penjahitnya itu di luar batas abu-abu. Itu dihapus. Oke. Terus, apakah udah? Ini kan 2,18 sama 1,87. Itu rentangnya berapa? Kayak 0,3 kan? Belum memenuhi itu dihapus lagi. Coba lihat lagi. 1,87 sama 2,15 itu berapa ya rentangnya? Oh, masih di 0,3-an. Tuh, dihapus lagi. Oh, kalian cari yang itu deh, di luar batas ini. Yang si maksimum. Misalnya hijau ini. Maka udah memenuhi. Berapa ini nilainya? 2,15 sama 1,86 itu masih 0,3, tidak memenuhi masih oke, dihapus lagi. Ini berapa ya? 15, 0,26. Bukan ya? 2,11 ke 0,85. 0, masih dua, masih melebihi 0,2 kan? Itu berarti ya dihapus lagi. Eh, tapi ini kan nilainya udah 9 nih. Berarti kan kurang. Tadi kan minimalnya 10 atau enggak minimalnya itu ya 11 lah. Nah kan ke pencet yang segitiga ini buat nge-add diganti ke tadi kan remove sekarang add. Nah, add windowingnya. Terus kalian juga pencet yang overlap by. Itu mau berapa? Biasanya tuh kalau aku sendiri ya 10 sampai 50. Gunanya overlap itu ini kan si videonya kan sini sama sini. Nah, nanti kalau overlap itu berarti ini sama itu saling tumpang tindih. Nah, gunanya overlap juga itu buat nambahin si videonya. Jadi kalian tuh tanpa menambah durasi.
Nah, kalian ngepiknya itu di di tempat yang sekiranya itu amplitude-nya nggak terlalu tinggi. Ini kan ketinggian ya. Jangan mending yang di sini, ditarik ini. Nah, ini kan banyak. Kalau udah di start. Nah, kalian jangan jangan sampai salah pencet untuk select. Nah, habis itu kan gini, ya udah di remove lagi. Kalau sampai 5 berarti di add lagi. Terus kalau misal, hah? Iya di upload. Terus kalau misal tidak masih jelek lagi, berarti ya di add lagi, di remove lagi, di remove lagi, emang gitu. Jadi kalian harus sabar ya. Ini dihapus lagi, dihapus. Nah, pokoknya gitu deh. Terus ini juga bebas kalian taruh di mana, di remove aja. Oke, biar durasinya singkat, aku kemarin udah nyoba juga di titik ini. Ada PK 100. Oke, kita catat dulu ya, nilai F0 sama A0 terlebih dahulu. Oh ya, ini di titik yang sama ya. Dihapus. Gimana sih? Oh, salah. Tulis. Salah, salah. Ini biar ingat aja di sini. Oke, ganti lagi. Sekarang yang terbaru F0-nya 1,99. 4,96. Terus A0-nya itu 2,92547. Terus yang ini yang batas atas yang di frekuensi 2,12339. Terus yang bawah itu di 1,8743. Apakah memenuhi? Oke, yes. Terus ini 3,9722. Terus ini 2,15456. Oke, memenuhi kan. Terus sekarang yang hijau ini kan kalian itu yang kalian isi. Kita kopas ini ke sini. Oke, buat yang syarat yang pertama, itu F0 harus lebih dari 10 per LW. Nah, F0-nya kalian udah masukin. Terus lebar windownya itu tadi kita pakai 20, juga 20. Terus number of window ini berapa? 20. Oke, diganti 20. Hmm. Nah, syarat yang pertama itu F0 harus melebihi 10 ya. 10 per LW kan 20 berarti 10 per 0,5. Nah, itu memenuhi kan, udah memenuhi. Kemudian NC F0 harus lebih dari 200. Nah, NC itu nilai perkalian dari F0 kali LW kali NW. Itu hasilnya harus lebih dari 200. Nah, ini kan 797 memenuhi itu. Kemudian syarat yang ketiga, kita lihat dari belakang dulu. Ini karena frekuensinya itu lebih dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5, kita pakai yang eh, syarat yang ke atas. Yang rata-rata frekuensinya itu kurang dari 2. Tapi untuk di frekuensi, ingat, frekuensi itu kan nilai si Y-nya. Nah, ini setengah dari F0 itu kan 0,99. Terus 2 kali F0 itu kan 3,98. Jadi, kalian itu lihat rentang frekuensinya itu di sekitar 0,9 sampai 3,98. 0, berapa tadi? 99 sampai 3,98. 0,99 sampai 4 lah ya. Ini sampai sini. Itu untuk nilai Y-nya. Nih, Y1 sampai 4. Kemudian itu ada
rata-rata frekuensi. Nah, udah tuh kan tadi rentangnya di 1 sampai 4. Nah, itu kalian bebas mau di mana, pokoknya konsisten. Misal aku pakai yang di ini deh, berapa ya? Di 3. Oh ya, ini kan ada yang ini. Rata-rata frekuensi itu ada atas, bawah, tengah. Nah, maksudnya atas, bawah, tengah itu apa? Nah, yang atas itu garis putus-putus yang ini yang amplitudenya maksimum. Kalau tengah itu yang tebal, kalau bawah itu yang garis putus-putus yang di bawah. Nah, kan tadi bebas tentang ini berapa, aku pilih 3. Nah, ini untuk nilai, ini kan nilai X. Nah, kalian kan lihat ini, ada nilai itu yang 30,3 sama nilai 136. Nah, yang kalian perhatiin tuh yang dua nilai itu, ini kan nilai X-nya 3. Untuk yang di atas 3 kan. Nah, itu nilai Y-nya itu 1,35. Nah, yang 1,35 itu yang kalian inputkan di bagian atas. 1,35. Ini. Hanya ini. Sorry. Yang ini. Terus habis itu. Nah, sekarang yang bagian tengah. Tadi kan kalian udah pakai nilai X-nya tuh 3. Maka yang di sini juga nilai X-nya tuh harus juga 3. Pokoknya yang mendekati 3 lah. Harus 3 pas. Bisa 2,978. Nah, itu kan ada 1,09. Nah, itu yang di input. 1,09. Mana ya? Nah, 9. Oh, salah lagi. 1,09. Oh, ini maaf ya, ini salah. Ini tuh teng, tengah. Ini bawah. Terus yang bawah pun demikian. Nilai X-nya tuh di sekitar 3. Baru yang kita tulis itu nilai Y-nya di 0,76. 0,76. Nah, maksudnya itu, yang ini tuh, berarti itu frekuensi itu harus kurang dari 2. Nah, rata-rata frekuensi itu maksudnya di frekuensinya itu bebas yang di mana sampai 2 kali F0. Kan berarti kan rumusnya atas kurangi bawah, tengah kurangi bawah, terus dibagi 2 kan. Nah, itu kan sama aja kayak atas kurangi bawah dibagi 2. Oke. Ini kan 1,35 di dikurangi 0,76 itu berapa? 0,59 terus dibagi 2 itu dapat oh 0, sekian lah. Nah, itu kan nilainya kurang dari 2 kan. Nah, makanya ininya langsung oh ya, ini tuh langsung otomatis ya untukannya. Nah, makanya itu memenuhi. Kemudian syarat yang clear peak. Nah, dari ini kan udah memenuhi tuh. Biasanya tuh untuk yang data yang bagus, 3 ini tuh itu harus memenuhi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang syarat yang pertama, itu kan ada F0/4 sampai F0. Nah, itu kita lihat lihat F0/4 ini 0,49 sampai F0. F0 itu 2, hampir 2. Nah, itu ini kan ada A, H per V. Terus F minus. Itu berarti nilai amplitudenya atau nilai si ini garis tengah ini. Nah, itu nilainya itu harus kurang dari A0 per 2. A0 per 2 itu berapa? 1,46. Nah, ini kan tadi kan apa frekuensinya atau di sumbu X-nya itu di rentang F0/4 sampai F0. F0/4 ini berapa? 0,49 sampai si F0 ini. Berarti nanti yang kalian pilih untuk nilai X-nya atau frekuensinya itu di rentang ini. Bebas. Terus itu syaratnya itu harus A0 kurang dari A0/2. A0/2 kan 1,46. Nah, kalian pilih yang nilai apa namanya X-nya nilai Y-nya itu kurang dari 1,46.
Nah, kalau ini kan berapa? Kalau ini kan 1,82. Itu kan berarti melebihi. Berarti tidak memenuhi. Nah, kalau ini 1,0. Nah, sat, yang ini, yang diinputkan itu yang nilai Y-nya, yang 1,02. Itu yang baru diinput. Nah, apa untuk yang Y-nya ini tuh terserah, tapi itu yang kalian pilih itu jangan yang melebihi dari A0/2. Makanya untuk data yang bagus, bentuk kurvanya itu yang sebelah sini, itu bentuknya itu kayak apa namanya? Agak menurun. Kalau dia itu ke atas terus menurun lagi. Supaya buat di seri pertama itu nilainya itu kurang dari A0/2 gitu loh. Terus kalau misal kalian pilih sini, ya juga gak apa-apa, tinggal masukin aja 0,74 terserah. Udah kan? Berarti yang syarat pertama itu yang di sebelah kiri si sumbu Y ini, sumbu abu-abu ini. Nah, syarat yang kedua itu sama kayak tadi, cuma ini rentang frekuensinya atau rentang si X-nya itu di rentang F0 sampai 4 kali F0. 4 kali F0 itu berapa sih? 7,97. Dengan syarat tadi yang nilainya itu harus kurang dari 0,2. Berarti ini itu kalian pilihnya itu untuk apa? Nilai X-nya itu di rentang 1,99 sampai 7,99. Nah, itu kan berada di sebelah kanan ini kan. Terus tadi juga ada tanda minus sama positif. Nah, yang minus itu berarti yang di sebelah kiri, kalau yang positif itu yang di sebelah kanan. Tapi di rentangnya itu kalian lihat lagi 4 kali F0 itu berapa, terus F0 per 4 itu juga berapa. Nah, misal nih aku pilih, kan saya tadi harus kurang dari A0/2, berarti kurang dari 1,46. Nah, kalian bebas pilih di mana saja, tapi jangan yang melebihi 1,46. Nah, aku pilih yang di sini 0,47. Ya, itu yang diinputin 0,47. Ini salah 0,47. Nah, udah kan. Nah, kemudian tadi kan udah memenuhi kan 1,02 sama 0,7. Itu kan kurang dari A0/2 atau kurang dari 1,46 udah memenuhi kan. Berarti kita lanjut ke syarat ketiga. Itu A0 harus lebih dari 2. Nah, A0 yang kita punya itu kan 2,92. Nah, berarti kan udah memenuhi. Nah, kalau misal kalian itu nilai A0-nya masih kurang dari 2 misalnya, itu kalian bisa otak-atik di bagian processing ini. Nah, ini kan 40%. 40% itu nilainya 2,34. Nah, coba kalau kita 30. Tadi berapa? 2,34 ya. Nah, ini 2,43. Berarti gunanya ini, yang presentasi ini, itu buat semakin turun persentase. Berarti dia tuh nilai A-nya itu semakin tinggi. Coba kita ke 20, 2,43. Nah, kan 2,517. Nah, tapi ini kan kayak gak rapi gitu kan, kayak kayak kurang smoothing. Jadi lebih baik kalian itu pakainya minimal 30 aja lah, biar bagus juga bentuk kurvanya. Nah, gitu cara kayak buat ngotak-ngatik nilai A0-nya. Terus yang syarat keempat itu susah banget buat memenuhi atau kayak yes gitu. Soalnya ini tuh F-peak itu berarti F-peak itu misal F-peak itu maksudnya tuh di F0 ini loh, garis tengah-tengah yang puncak ini dengan dia itu harus plus minus dari rata-rata si F0. Rata-rata si F0 itu yang ini yang batas frekuensi batas atas bawah. Nah, itu harus sama dengan F0 plus atau minus 5%. Nah, itu kan agak susah ya, agak ribet apa namanya perhitungannya. Nah, itu biasanya itu jarang untuk memenuhi, jadi kalian hiraukan aja yang syarat ke itu. Kemudian untuk syarat kelima itu yang tadi. Kan ini kita kan rentangnya kan F0-nya kan di 1 sampai 2 kan atau kurang dari 2. Nah, itu kalian lihat di sini kan 0,199.
ya kan? Nah, terus ini tuh kalian kali dua, nilainya tuh 0,38 kita lihat itu. Kemudian batas atas sama batas bawah itu kan rata-rata. Jadi kayak yang atas kurangi bawah bagi dua, itu nilainya itu harus kurang dari dua kalinya si ini, kurang dua kalinya si epsilon F0 ini. Jadi nanti kalian perhatiin itu juga. Kemudian yang syarat keenam itu ada yang namanya si eh, apa ya bacanya? Kayak pokoknya ini lah. Itu kan di ranah 1 sampai 2. Ini kan ada 1,78. Kemudian nah yang kelima tadi kan rata-rata atau batas frekuensi. Nah, kalau yang bawah itu batas amplitudenya. Di F0 itu berarti maksudnya itu ya F0 ini loh. Tadi kan udah input batas atas sama bawah. Nah, rata-rata dari si ini atau enggak yang atas kurangi bawah bagi dua, itu nilainya harus kurang dari si ini. Mana ya? Yang 1,78. Nah, sekarang kita lihat 3,97 dikurangi 215 itu berapa? 1,82. 1,8. Oh, ya. 1,82 ya. Oh, tapi ini 1,78. Oh iya. Itu maksudnya itu 1,78 dikali 2. Kalau kalian mau kan tadi kan ini kan 0,199 dikali 2 juga. Nah, berarti ini yang dibagi itu 1,78 dikali 2. Oh iya, tadi kan baru dibagi 2 ya. Jadi 1,82 dibagi 2 itu berapa? Oh, 91. 0,91. Nah, 0,91 itu kan kurang dari 1,78. Berarti memenuhi kan? Oh ya, yang tadi kan ini rentangnya 13, 0,25. Terus dibagi 2. 0,25 bagi 2 itu 1,125. Nah, 0,125 itu kan kurang dari 0,199. Makanya dia memenuhi. Nah, gampangnya itu, karena kan tadi kan perlu kayak dibagi 2 ya. Nah, batas ini itu harus dua kalinya si ini. Gitu. Ya, simpelnya kayak itu. Nah, kalau udah berarti kan ini kan udah memenuhi tuh 5/6. Berarti hasil pikiran kalian yang ini itu udah memenuhi syarat si sesame. Nah, dan juga ini kan perlu diinput juga ya. Nah, tadi kan kalian pastinya kan durasinya berapa, startnya berapa, n-nya berapa, terus lokasinya tuh kalian tadi lokasinya di mana? Misal ini tadi itu PK 100 itu di Geraha, Geraha ITS. TS. Terus keterangan noise-nya tuh apa? Tadi kan dekat jalan-jalan raya ya. Eh, Tulis aja dekat dengan jalan raya. Terus tadi apakah ada kucing? Ya udah kalian cat aja kucing lalu lalang. Nah ini kan tadi kan dekat dengan jalan raya. Nah bagusnya itu kalau misal titik kalian di dekat dengan jalan raya, itu kalian harus kayak ganti titik lah. Sekiranya itu jauh dari si jalan raya tersebut. Ya paling setidaknya berapa ya? 10 meteran, 50 meter. Pokoknya yang sekiranya kalian anggap jauh gitu loh. Pokoknya jangan deket-deket banget. Nah, habis kalau udah kalian tinggal screenshot hasil pikiran tadi yang di akhir, terus sama yang di awal. Di awal itu maksudnya tuh yang raw data yang belum kalian picking. Terus jangan lupa juga dokumentasinya. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau udah sekian dari QC kali ini. Semoga kalian dapat apa ya? Cepatlah buat memahaminya. Semangat QC.